Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Nawasari, NPM 201100212. Di sini saya akan meneruskan materi yang telah disampaikan oleh saudari Adi Karisma tentang proses dan sebab kehancuran kekuasaan Islam di Spanyol. Yang pertama ada konflik Islam dengan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna, melainkan mereka sudah merasa puas dengan hanya menagih upeti dari kerajaan Kristen tahlukannya dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional asal tidak ada perlawanan bersenjata. Namun dengan demikian, kehadiran Arab Islam telah memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Spanyol. Hal itu menyebabkan kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan antara umat Muslim dan Kristen. Pada abad ke-11 Masehi, umat Kristen memperoleh kemajuan yang sangat pesat, sementara umat Islam tidak mengalaminya dan mengalami kemunduran. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Kalau di tempat-tempat lain, para mukalaf diperlakukan sebagai orang Islam yang sederajat di Spanyol, sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah. Setidaknya, sampai abad ke-10 Masehi, mereka masih memberi istilah ibad dan muwaladun kepada para mukalaf itu, suatu ungkapan yang dinilai merendahkan. Akibatnya, kelompok-kelompok etnis non-Arab yang ada di sana sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Hal itu mendatangkan dampak besar terhadap sejarah sosiologi ekonomi negara tersebut. Yang ketiga, ada kesulitan ekonomi. Di paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga lalai membina perekonomian. Akibatnya, timbul kesulitan ekonomi yang amat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. Yang keempat, ada tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris, bahkan karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk Al-Tawaif muncul. Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Di antaranya juga disebabkan permasalahan ini. Yang kelima dan terakhir, keterpencilan Spanyol Islam bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendirian, tanpa mendapatkan bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Namun, ada faktor lain yang menyebabkan kemunduran kebudayaan Islam, yaitu yang pertama ada kelemahan di bidang politik. Yang kedua, munculnya orang-orang Mughal. Yang ketiga, munculnya unsur Turki dan ditemukannya Mesiu. Nah, selanjutnya ada materi tentang perkembangan di bidang ekonomi. Perkembangan baru Spanyol juga didukung oleh kemakmuran ekonomi pada abad ke-9 dan abad ke-10. Perkenalan dengan pertanian irigasi yang didasarkan pada pola-pola negeri timur mengantarkan pada pembudidayaan sejumlah tanaman. Pertanian dapat diperjualbelikan, meliputi buah ceri, apel, buah delima, pohon ara, buah kurma, tebu, pisang, kapas, rami, dan sutra. Beberapa kota seperti Seville dan Cordova mengalami kemakmuran lantaran melimpahnya produksi pertanian dan perdagangan internasional. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.